kaget aja ada salah satu nabi datang ke MP Coffee. Ini luar biasa, kalau menurut saya luar biasa ya. Live. Jadi ada nabi datang ke MP Coffee. Ya, ini bingung ya. Gue mau minta berkat dari nabi ini, bingung guanya. Kira-kira gimana, ya kan? Jadi tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini gue mau taruh di sini supaya lebih ini. Karena kalau nah, oke. Nah, ini maaf Bang Lula. Oh, harus pakai ini ya? Oh iya dong, biar suaranya kenceng. Ini kayaknya udah mulai ngeri nih sampai. Oke. Coba ini tolong kecil dong. Aduh, pakai ada paket lagi, gue nggak boleh. Oke, ya. Yang kedatangan kita adalah Bang Luga Tambunan. Ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang bertemu dengan Mualaf Prince, teman lama ya. Sebenarnya saya ingin mengajak dia kembali kepada kerajaan yang memang yang dahsyat banget di seluruh bumi. Cuma ya kita berdoa lah. Saya ingin sekali melihat kafenya. Puji Tuhan, kafenya mantap ya, pinggir jalan, tempat enak ya. Tadi sih rencana mau bikin apa ya? Bikin rencana dialog lah di tempat ini ya. Dialog mungkin siapa lah pembicara yang kita undang, mungkin siapa yang mau aja lah ya. Mau Gus Betik, mau Ustadz Kainama atau Ustadz siapapun ya. Ataupun teman-teman yang lain juga boleh lah. Kita dialog di sini. Semoga ya berjalan lancar lah. Nah, dia yang punya nih, ngomong dulu sama dia. Loh, gimana? Kalau gua itu mau kapan, ayo, mau, kan gua bilang bebas. Bebas ya? Bebas. Jadi gini, musik udah ada ya? Musik ada, apalagi Bang Luga? Ngadu mujizat boleh juga ya. Kemarin gua udah mujizat kan. Pakai gitar lagi kan. Aduh. Maaf. Ini enggak, saya takut enggak kedengaran kayaknya. Jadi iya, maaf ya Bang Luga, maaf Bang Luga. ada juga sih tempat, cuma kan ini kan dekat sponsornya udah ada. Jadi kita bikin di sini, mau adu mujizat, mau debat langsung juga nggak apa-apa. Kan tuh bikin, tak di sini penontonnya, plap. Iya ya. Ya nggak? Lampu situ, cetak. Kemarin Bang Andre bilang apa? Spanduk dari gua atau gimana? Lo iya dong, gua udah tempat gimana sih? Iya ya. Jadi tinggal. Gua udah tempat, masa gua spanduk semuanya? Iya. Jadi teman-teman nanti kalau kita bikin acara di sini dari seluruh Indonesia lah ya, boleh nanti booking undangan supaya kita bikin acaranya di sini yang artinya lebih santai, lebih profesional lah ya. Jadi gini, apa namanya Iwan Villa semuanya, bahwa apa namanya kita boleh berdebat di medsos segala macam, ya kan. Kadang gua kalau berdebat sama Bang Luga juga ngotot-ngototan ya gitu, ya kan. Gua udah kayak gimana. Cuman kalau seandainya misalkan kayak begitu, harus seperti ini. Sebenarnya nggak perlu kita berdebat kayak saling hujat, nggak perlu Bang Luga. Nggak perlu. Ya kita beda pendapat, kita beda argumen, kita beda ini. No problem, oh ya sudah, oke, kan gitu. Kadang-kadang kalau di TikTok atau di Zoom itu kan, namanya kan orang kan kadang-kadang 6 orang, kadang-kadang keceplosan, ya kan. Tapi kalau kita debat terbuka gini, gua rasa orang lebih akan menahan diri lah. Nggak mungkin kita akan lebih ngomong sembarangan kan kalau kayak gini kan. Dan tujuan kita sebenarnya untuk menjangkau audiens yang lebih besar, ya kan. Kita ini kan sudah dikenal orang, cuma masa sih debat kita ya kayak gitu-gitu aja kan. Maksudnya biar lebih terbuka, lebih debat terbuka itu kan menurut gue jangkauannya lebih asik ya, lebih besar lah nanti. Tuh ada yang komen apa ketemu Bang Antut sekarang jadi takut. Kenapa? Ngeliat gue langsung apa takut? Kemarin lebih serem lagi. Siapa tuh? Si Aang. Rokok diginiin depan gua. Gua bilang nih, belum juga kenapa-napa, ilmunya udah dikeluarin. Gua bilang, aduh. Oh tenang Bang Luga, pokoknya gini. Kita ini kalau pada saat kita nggak ada, gua juga begitu Bang Luga, nggak ada namanya mau kayak gimana. Ini membuktikan, termasuk saya Adi Rion yang katanya notabene kan kalau menghina kayak gimana tuh.
Nah ini buat Aderion nih, buat Bawa duit. Hah? buat Aderion. Nah tadi lu mau gua ajak Aderion ke sini nih ya, jadi lu nggak usah takut. Ya, santai aja, nggak apa-apa sih. Kita ini berdebat ini, aduh. Bang Luga nih top, punya nyali. Dalam arti banyak ya Bang Luga yang non Muslim, ya, yang menghina, yang menghujat segala macam, tapi nggak mau datang. Ayo sini ngomong sama gua, gitu loh. Iya. Jadi kalau gua tuh kayak lebih enak karena gini, kita boleh berdebat, kita boleh berdiskusi di medsos segala macam, udah. Ini mana namanya toleransi kayak begini. Kalau enggak, ya Allah, makanya gue bingung gua. Apa namanya saking pengecutnya ngina segala macam. Makanya mereka gue lebih menghargai orang yang kayak Bang Luga. Gue lebih menghargai orang yang mau ini gitu loh. Bang Luga sendiri bisa menilai lah. Nah ini untuk orang-orang Kristen ya, kita kan berdebat. Tujuannya kan menyelamatkan orang. Terus kalau orang yang kita selamatkan misalnya agak ngeronta-ronta, kita jangan baper. Namanya juga kita kan lagi menangkap ikan. Ikan kalau ditangkap kan nggak mungkin dia menyerahkan diri. Pasti dia lari-lari kan. Nah, jangan lo mau nangkap ikan, lo yang baper. Harusnya lo ngertiin orang. Orang mungkin akan baper sama lo nggak boleh baper karena lo penginjil. Tapi kalau lo yang baper berarti lo bukan penginjil. Iya, emang benar niat mau menghujat. Iya, Ya gitu kan? Loh. Jadi tunjukkanlah di dalam diri lo tuh ada Yesus, ada power, ada kuasa. Makanya kan gue nasihatin yang buat yang Kristen, lo dibaptis, lo penuh Roh Kudus supaya lo punya power, punya keberanian. Tapi kalau lo nggak ada Roh Kudus, ya dikit-dikit lo pasti akan ketakutan sama semua orang gitu. Makanya prinsip ya, makanya kan tentunya untuk bisa ketemu gini kan, gue juga harus jaga dong. Bukannya gue pernah juga sih agak selek, cuma kan nanti kalau gue selek pasti udah nggak bisa ketemu. Berarti gue harus jaga jangan sampai ada keretakan kan. Halo bro, gimana kabar, semangat ya. Kalau ada kata-kata yang salah, sorry lah, agar pelayanan kita makin besar gitu loh. Jadi orang-orang Kristen utamakan sebenarnya yang seperti ini, ketemu. Harus. Kalau cuma di YouTube kan jatuhnya kita nggak tahu motivasi lu sebenarnya mau nginjil atau mau nyari duit. Kita nggak tahu. Namanya di YouTube itu kan siapa tahu memang niatnya nggak nginjil, cuma mau nyari duit ada. Makanya pas diajak ketemu dia nggak akan mau karena motivasinya jelek gitu. Iya. Tapi kalau motivasi kita untuk memberitakan kebaikan Tuhan, kemanapun kita akan pergi gitu. Jangankan ke sini ke jurang juga. Yesus saja mencari domba ke jurang-jurang kok kan gitu. Apalagi cuma di sini ini sampingnya Jeko nih kan. Iya. Di pusat kota. Jadi untuk teman-teman yang Kristen datang ke sini ngobrol, injili dia, baptis dia. Kalau nggak bisa jangan paksa kan gitu kan. Iya kan? Bukan dipaksa, masa memaksa orang injili saya, dia keluar tenaganya kan gitu. Injili saya, baptis saya. Ya. Betul. Kalau ngotot hati-hati. Iya, artinya kan harus pintar juga. Gue cuma mau ngomong doang. Alamat gue bener nggak? Yang gue kasih tauin di YouTube tuh bener nggak? Betul. Ya. Terus gue bener-bener ada anak yatim nggak? Betul. Ya, nggak, biar tahu. Ini apa namanya, beda keyakinan sama gue, biar tahu. Karena mereka mengatakan bahwa Andre bullshit itu cuma omongan belaka. Paling alamatnya palsu, alamatnya nggak benar begini. Ini gue kasih tauin. Dan kalau misalkan datang seperti Bang Luga baik segala macam, kita diskusi segala macam, mau ngapain? Ya gak? Iya. Bahkan kita begini enak kok ngobrolnya. Walaupun di sini udah ada golok sih Bang, cuma nggak apa-apa. Kan gue juga ada malaikat juga yang jaga. Nabi loh, hati-hati. Gue lagi bingung, gue mau minta berkat, bingung brother. EB Coffee didatangin Nabi Luga. Kira-kira gimana? Ada nggak? Ya kan? Ini supaya kita menjaga menjaga berapa? Enggak. Supaya kita menjaga silaturahmi antara beda keyakinan itu memang harus. Contohnya kayak waktu itu ada namanya si Kendi Susanto. Kendi. Itu bapak berarti? Hah? Bapak? Enggak, masih muda. Kendi Susanto masih muda. Dia masih muda. Anak muda dia. Nah, Kendi Susanto ini
juga begitu. Apa dia bilang? Ya enggak, dia debat di ini cuman apa namanya? Ya oke lah, maksudnya tuh di luar medsos ini maksudnya masih ini gitu loh. Komunikasi sama saya segala macam. Maksudnya oke lah. Jangan langsung maksudnya tuh buat apa lu ngina-ngina gua, bunuh karakter gua segala macam begini-begini. Ya kan? Jadi biar paham dulu kenapa. Nah, itu yang gue pengen tekankan buat teman-teman semuanya. Ini Bang Luga ini lagi mau bikin acara apa nih Bang Luga? Debat lintas agama, tapi live. Iya. Iya. Live. Nah ini kayak gini, ini yang lebih punya nyali, lebih ini. Jadi untuk meminimalisir adanya apa namanya penghujatan, miskomunikasi penghujatan. Jadi ada berbeda apa namanya, berbeda pendapat segala macam. Oke lah, mungkin nggak apa-apa, no problem. Jadi lebih baik kita ketemu langsung. Itu lebih ini daripada jadi bunny typing yang ngina segala macam. Betul. Ya kan? Mempermalukan. Sebenarnya gini loh, mereka maaf yang begitu mempermalukan agamanya sendiri. Begitu juga di Muslim. Iya. Ya kan? Maksudnya tuh jangan kayak begitu, nggak usah. Kenapa gue berani tunjukin muka wajah? Kenapa orang Kristen, kecuali Bang Luga ya, ada beberapa memang, Rudy Yohanes, kenapa mereka mau menunjukkan face-nya, mau open cam segala macam? Karena real nih. Karena apa? Punya nyali. Sebenarnya bernyali itu bukan karena gagah-gagahan sebenarnya. Kan tujuan kita kan mengasihi. Gue juga datang ke sini bukan berarti gue jago, enggak. Ya memang nggak ada masalah apa-apa. Iya. Betul. Kan nggak ada masalah. Kalau gue nggak ada masalah, apa yang perlu ditakutin? Betul. Nah, kan makanya kalau kita misalnya tidak mau ada masalah, ya tentunya bagaimana kita nginjil, kita harus jaga perasaan orang. Kalau ada pun orang mengislamkan gue, tiba-tiba dia misalnya menghujat nama Yesus, kan gue juga tersinggung. Gue juga pun tersinggung. Makanya artinya kita jauhkanlah apa yang lu tonjolkan. Ceritakan siapa Yesus, kebaikan Yesus, kedahsyatan Yesus. Ya itu dulu lu ceritakan. Nah, kalau dia sudah mulai tertarik, ya barulah pelan-pelan lu ceritakan. Jadi jaga jangan sampai ada keributan. Intinya gitu. Jangan sampai ada. Kalaupun misalnya akan ada, gue juga pernah kok. Tapi gue jaga. Oh, ini kayaknya udah mau naik nih. Kalau orang udah naik, ya jangan kita naikin lagi, ya turunin lagi dah. Kondisi biar tenang kan, supaya berlanjut. Kalau nggak berlanjut, dialog lintas agama ini nggak akan bisa sampai hari ini. Kenapa ada? Kan udah banyak juga kawan-kawan yang berhilangan, berjatuhan. Para pendeta-pendeta besar gue lihat udah banyak dengan segala macam masalah. Nggak perlu gue sebutin namanya lah. Siapa tahu tumbang, gubrak, iya, tumbang semua. Siapa tahu pas begini nggak taunya Bang Luga berpikir, ya benar juga Islam. Pindah. Kan begitu, kita nggak tahu. Masalah. Kita nggak tahu ya. Betul. Maksudnya tuh bukan menjadi suatu ini. Jadi gini, jangan menjadikan salah satu kayak begini itu apa namanya jadi ajang hujat. Saya nggak mau menghujat. Kalau gue gini, kalau misalkan kayak siapa ya, kayak si Aderion deh nih. Aderion ini kalau ngomong nih nyablak, plok begitu kan kalau ini. Sedikit menghujat kalau Aderion, ya. Nah, gue melawan pola pikir dia. Paham nggak? Iya. Gue ngelawan pola pikir dia. Gue nggak sampai gini. Ini maaf nih, Bang Luga mengatakan bahwa lu juga menghujat Kristen. Gue mau nanya, di mana gue? Yang mana gue menghujat? Yang mana gue menghujat Kristen? Yang mana? Kalau Andre selama ini sih yang gue tahu sih salah satu mualaf yang paling asik sih. Makanya gue datangin. Kalau dia nggak asik mungkin gue nggak datang. Bener. Gue juga ngeliat orang. Bukannya gue bisa aja gue melalui dari channel yang lain kan. Banyak kok yang punya link-link yang lain kan. Nah, cuma pertama ya artinya si Andre kan ada kafe, daripada kita nongkrong di kafe orang mending kafe teman kita kan. Iya kan sembari misalnya apalagi kayak teman-teman gua dulu kan Samuel, Noto segala macam kan manusia nongkrong juga. Nah, daripada nongkrong di kafe orang mending kita sini aja sembari dialog kan gitu. Nah, jadi rencana tim Kristen nanti akan gue bawa ke sini. Tapi tim Kristen yang memang mau
mau nongkrong gitu loh, mau berteman, bukan mau saling menyerang kayak gitu. Torosoki gitu. tuh sudah datang, Torosoki. Torosoki. Dinias dia masalah jauh banget, Dinias dia. Dinias dia. Iya. Oh, dulu kan debatnya sama Torosoki sama lu zamannya di WA Group. Iya. Dulu zamannya WA Group kan. Iya. Nah, itu kan tahun 2020. Jadi ini teman-teman Kristen juga artinya ini kan gue udah kesini. Nah, kalian juga boleh datang ke sini, datang aja ngobrol atau bikin kalian janjian sama debater lain juga. Ketemu di sini, ngopi di sini bisa kan? Open kok Gue bukan hanya emang di sini MP Coffee ya, MP Coffee itu di sini gue bukan mualaf Prince tapi manusia pilihan. Jadi mau itu orang Kristen mau orang Islam monggo silakan. Oh bukan mualaf Prince. Jadi MP ini manusia, jadi MP memang mualaf Prince ya. Cuman untuk di Coffee ini MP ini manusia pilihan. Karena orang-orang di sini adalah dari anak-anak telantar, sama anak-anak jalanan, sama anak yatim. Oke. Gitu. Jadi ada anak yatim, anak-anak jalanan, sama anak telantar. Saya tampung di sini, saya berdayakan untuk bisa bekerja, saya latih, dan alhamdulillah mereka bisa. Jadi makanya MP ini dijadiin artinya manusia pilihan. Jadi maksudnya manusia pilihan itu mereka yang tadinya notabene di jalanan, akhirnya mereka bisa bekerja. Ya sekarang mana ada sih anak jalanan tiba-tiba bisa jadi barista? Iyalah. Ya kan? Jadi bartender kan nggak mungkin. Harus dilatih dulu. Nah di sini dilatih dan akhirnya mereka bisa. Dan alhamdulillah makanya disitulah. Di sini mau orang Kristen mau segala macam ini itu mau gue datang gue gini nggak pernah namanya gue menutupi. Banyak kok yang orang Kristen di sini sampai apa namanya yang ada rombongan Kristen. Pak, saya boleh nggak di dalam untuk adain pertemuan dengan para sinode, dia bilang. Oh, para pengerja gereja. Pekerja gereja di sini. Monggo silakan, saya bilang. Di sini. Emang nggak boleh, gitu kan? Terus pas gitu, pada saat saya masih pakai ini segala macam. Oh, Pak, maaf, ini Muslim ya. Lu nggak apa-apa Pak, saya mualaf, saya bilang begitu. Hah, mualaf? Iya. Jadi ngobrol sama gua. Ya kayak gitu contohnya. Maksudnya tuh, tapi di situ adalah keakraban. Yeah. Tidak ada namanya saling. Emang kenapa? Yang gua lawan itu orang-orang yang menghujat dan yang yang menjelekkan diri sendiri, menjelekkan pribadi orang. Betul. Gitu loh. Ayo di sini. Kalau menantang depan gua. Iya. Gitu. Kalau bukan gua ngomong depan Bang Luga, kalau seandainya misalkan Bang Luga kayak orang-orang yang dulu menghujat segala macam terus gua ngapodil segala macam, mungkin nggak berani kesini juga kali. Makanya di situ bentuk tunjukkan yang namanya ajaran kasih Roh Kudus bagaimana yang ada di dalam orang Kristen itu, tunjukkan dong, benar nggak? Sebenarnya gini, untuk berada di tahap ini sebenarnya perjuangan besar loh. Nggak bisa orang sembarangan bisa ada di tahap ini. Artinya makanya kan gue selalu kasih contoh. Lu harus mengikuti ajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau lu cuma main-main di agama lu nggak akan pernah bisa seperti ini. Karena dia sendiri pun nggak ngikutin ajaran Yesus. Jadi makanya dia sendiri pun bingung gitu loh. Jadi yang ada cuma nginjilnya cuma ribut aja kerjanya, cuma kebencian aja kerjanya gitu loh. Jadi dia nggak membangun hubungan dengan teman-temannya dia. Gue jujur, semenjak gue debat sama Moko Ginta, banyak loh perubahan hidup gue. Gue juga dari jalanan. Tapi sejak gue debat sama Moko Ginta, ya gue nggak di jalanan lagi. Artinya hidup gue sudah beda lah gitu loh kan. Artinya karena gue bisa aja gue ribut sama Moko Ginta. Tapi kan gue jaga jangan sampai ada ribut. Ada juga kesempatan buat ribut. Wah lu gak nih kadang-kadang gue waktu gue ini lo apalah gitu kan. Tapi gue selesaikan. Oh sorry Pak ya, maaf ya gini-gini ya. Jadi hubungan yang gue bangun itu ya tentunya membuat gue diberkati juga gitu kan. Artinya orang jadi teman-teman gereja lebih mengenal gua, ada yang memberkati gua gitu. Demikian juga kalau kita masih membangun kebencian, lu pun nggak diberkati Tuhan. Betul. Lihat si Bang Andre ya, terlepas dari beda agama, tapi karena dia nggak benci orang, cepat dia dapat berkat, dapat tempat, dapat apa kan terlihat. Enggak, gua nggak pernah membenci. Nah itu dia.
Debat ayo, babat ngotot-ngotot segala macam. Lu ya kan gue begitu. Ya enggak? Kepada orang yang benar-benar orang-orang yang menghujat. Iya. Ya kan? Tapi pada saat ngobrol enak segala macam udah deh, yuk kita ngobrol baik-baik. Ayo kita ngobrol baik-baik. Santai aja. Jadi gitu. Istilahnya saya nggak pernah namanya mau kesannya kayak orang wah arogan banget. Sorry kalau arogan nggak begini. Lu di depan lagi jalan ada lu aja gua hajar lu. Kan begitu. Betul. Ya ini Bang Luga datang ke sini. Bentar Bang, gua lagi mandi. Datang tak. Ya nggak? Kita open yuk. Jadi biar tahu teman-teman semuanya bagaimana apa namanya beda keyakinan dengan kita ngobrol satu bareng, bahkan dekat juga sama Bang Julius, ya nggak? Ya, inilah apa realita kehidupan yang sebenarnya, ya. Jangan namanya boleh beda pendapat, boleh kita kasih tauin kepada Bang Luga sebenarnya kayak gimana. Bang Luga juga misalkan mau apa segala macam, tergantung kitanya bagaimana kitanya kalau secara Islam istiqomah atau enggak, yakin pada siapa, selesai. Pendewasaan aja lah kalau menurut gua. Kalau menurut gua pendewasaan aja. Toh Bang Zuma segala macam ketemu Bang Luga juga asik aja. Gua Bang Dewa sama Bang Luga konflik gara-gara omongan segala macam. Datang juga baik, iris kuping gua. Yang penting apa? Yang penting kita benar-benar begini. Kan gue WA dia. Maksudnya, bro sorry ya. Apa lo pokoknya ya marah juga sih. Cuma artinya kan ya gue kalau ada salah ya gue minta maaf. Gue prinsip gue begitu. Gue ini udah tua. Gue nggak akan pernah mau kontak fisik sama orang. Kalaupun orang mau pukul gue, mungkin gue akan lari. Karena prinsip gue sekarang Tuhan bilang apabila pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Karena bukannya gue nggak emosi, gue juga emosi ya. Cuma gue akan menghindar untuk hal seperti itu, gitu loh. Jadi nah, kita harus benar-benar firman Tuhan itu dijalankan sehingga harusnya. Jadi ya gue pengen buat teman-teman kayak si Aderion ya kan, kayak kalau ngomong sama gue itu ya kan so ngegas, tapi ya udah datang ke sini nih gitu. Itu siapa? lagi Tunggu Bang Julius itu penting. Ditunggu Julius penting. Naik dulu ke komal saya itu saya kirim barusan. aku lagi di Mall of Prince, lagi live di kafenya. Udah masuk aja dulu. Oke, sembari masuk ya. Oke. Siapa tuh? Lanjutin aja. Ditunggu si Julius katanya. Enggak, maksudnya aku suruh masuk ke komalnya Julius. Enggak apa-apa sembari ngobrol aja. Julius. Ya, Julius kita, Julius ini. Iya, telepon nggak nyambung. Nggak apa sambil live. Iya. Mungkin kayaknya dia nonton juga kita. Apa? Tulisnya berapa? Tulis. Masuk nggak? Jadi gini buat teman-teman ya. Ya. Halo. Ya. Iya. Ini Aku juga. Itu apa namanya? Apa dicari si Segar mau pamer rumah tuh. Oh, ntar aja. Tanya Julius, katanya dia mau jemput. Iya, di Andre. Tapi kalau misalnya mau ketemu, gue balik dulu nanti sebentar. Si Julius aja jemput gue ke Bekasi. Minta dijemput. Kan gue bawa motor. Oh iya. Ada musik ntar, ayo. Happy dulu lah, nggak usah debat dulu. Oke ya. Oke. Itu siapa? Si Aang. Dia katanya apa? Nah makanya gue si Julius. Oh ada Julius bentar ya. Naik sudah. Minimal gini lalu. Minimal gini. Gue tanya dulu sama dia jadi kan. Rumah pertama aja. Jadi inilah ya keseruan apa namanya Kalau Luga kan nggak kos. realita hidup dari medsos ke sini ya itu Julius ya kan HMC saling ini aja kita bro apa namanya Iya. Oke. Gimana nih Bang Luga? Si Seger ini mau memamerkan rumahnya. Coba kasih lihat. Nggak usah bahas itu dulu. Ini gue lagi di Mall of Prince. Jadi nggak lo nanti kesini? Tapi Bang Aang ada ini keperluan di apa nama kotanya tadi? Sukabumi. Oh. Iya, Jadi lo nggak jadi kesini? Seger lari. Takutan dari Luga. Nggak tepat. Nanti tunggu Bang Aang balik dulu. Jadi lo jadi nggak lo kesini nanti? Si Julius?
nggak sempat hari ini bang. Oh ya udah. Lusa besok. Oke, diatur aja ya. Gua ngobrol dulu nih. Oke. Iya bang Luga. Oke. Nggak, lu diservis sama bang Andre dulu nih. Lu diservis sama. Ya udahlah. Mau diadu gua sama seger-seger. Apaan sih? Kerjaan. Seger-seger tuh gak ada ilmunya. Enggak, maksudnya diadu masalah dia punya rumah. Gue kan nggak memperdebatkan lo punya rumah. Gue cuma bilang, lo kan ngatain gue nabi palsu. Nah sekarang lo ditolak sama Ica. Gue cuma ngomong gitu doang. Dia sama gue kayak gimana? Udah ketawa gigi ompong setengah, kan begitu. Iya. Dia cuma bisa menghina, menghujat. Nah itu dia. Nggak ada ilmunya. Makanya nggak gue ladenin. Makanya kalau orang kayak begitu ya itu baru yang gua. Oh iya, dia juga orangnya ngaco juga. Datang-datang bikin rusuh memang. Nggak kan kayak begitu kan ngejelekin apa namanya Kristen sendiri. Kalau menurut gua sih. Itu ngejelekin. Nah itu makanya kan gue udah bilang si seger-seger ini ya, contoh seger-seger. Dia memang nggak satu paham sama gua, makanya gua nggak bisa cocok sama dia. Selalu aja ada perbedaan kan. Nah makanya dan orang-orang seperti ini pasti nggak akan mau ketemu kayak gini, nggak akan mau karena nanti yang diomongin apa? Paling itu aja yang dia punya ilmu itu. Makanya kan perlu juga orang apologet Kristen ini belajar bagaimana berdebat. Contoh senior ya, misalnya gue punya buku nih, lo beli bukunya supaya lo tahu bagaimana cara berdebat sehingga lo nggak pakai jurus-jurusnya orang kayak si Sopiatur. Jurus kan itu aja, dan jurus-jurusnya pun kan menghujat kan. Jadi karena dia nggak punya ilmu, ya udah mau nggak mau dia pakai ini. Makanya kita tuh perlu banyak wawasan. Jadi nggak hanya itu aja jurusnya gitu loh kan. Iya betul. Tapi kalau gue boleh tanya jujur nih, Bang Luga, jujur jangan karena lagi ketemu sama gue nih. Nggak apa-apa. Ya. Kalau menurut lu debatnya gue gimana menurut lu? Diskusi guanya. Kalau menurut lu? Sebenarnya debat sama lo itu termasuk standar pendebat sebenarnya. Pertanyaan lo tuh pertanyaan yang memang seorang debater, artinya lo itu punya apa ya, maksudnya ilmu lo itu memang artinya satu ya. Bukan karena ada gue ya? Enggak. Loh, kenapa gue kesini? Karena yang kemarin kan kita sempat debat itu kan. Umidina masuk rusak semuanya. Artinya satu, lo tuh bisa nguasain diri. Lo bertanya, tapi lo nggak emosi. Kalau Umidini beda, dia bertanya dia emosi, sehingga apa yang ditanyakan itu nggak jadi jawabannya, jadi dia nggak dengar lagi karena udah kubur emosi dulu. Nah, yang kedua, debat seperti lo ini sebenarnya bikin orang tuh yang nonton tuh jadi dapat sesuatu, baik dari segi muslimnya, baik dari segi Kristennya. Dan pertanyaan lo itu kan memang pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan orang menurut gua. Makanya gue selalu cecer, lu aja yang ngomong, jangan ini. Karena kalau ini yang ngomong, pesan gue nggak tersampaikan, pesan lo pun nggak bisa tersampaikan gitu loh kan. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan gue itu jarang dipakai. Maksudnya tuh gini, kalau gue gini, gue nggak mau copy paste sama kayak misalkan sama talk lain ya. Misalkan lagi bahas tentang apa segala macam. Kalau gue bahas ini kesannya gue ikut-ikutan. ya. Gue nggak mau itu. Makanya kemarin kan langsung bingung kan jawabannya. Ya emang salah Yesus minjam keturunan. Lalu sampai lu ngomong kayak begitu kan, sampai gue ketawa. Kan begitu. Jadi salah satu kayak begitu yang gue cecer, yang mungkin gue berbeda. Gini, mungkin gue bukan intinya sebenarnya gue sebenarnya ngapain sih gue bahas Alkitab? Cuman gue gerah gitu loh Bang Luga sama orang-orang yang bahas tentang Quran. Iya. Karena gue males mau ketemu debat sama lu tuh, males sebenarnya. Bukan gua takut, enggak. Karena kalau lu kan ngomongin tentang Alkitab segala macam, ini ada orang yang ngomongin Al-Quran, kayak Malik, ya kan, sok-sokan ngomongin Al-Quran. Nah, ayo gua hajar Alkitab, kan begitu. Makanya mereka nggak mau, dia larinya setiap ditanya Alkitab larinya ke Al-Quran. Ayo dong, jangan gitu, ayo kita ngomong gini, ayo anggap aja gua ateis bukan orang Islam, ayo sampai gua gituin. Nah, kalau gua ngomong sama Bang Luga,
sebenarnya bukan nggak ada niatan apa gimana ya? Gue sebenarnya mau mengincar orang-orang yang membuka tabir Islam dulu. Dia membuka Al-Quran, membahas hadis segala macam. Nah itu yang gue iniin. Gini, ini kan trik perang sebenarnya ya. Gue nggak tahu lah, gue memang bokap gue militer. Memang darah bokap gue tuh ada sama gue. Jadi sebenarnya ini adalah taktik perang. Kalau menurut gue sebagai seorang pendebat ataupun seorang ibarat kata militernya Tuhan lah. Kalau gua berdebat sama lo memakai ayat Al-Quran, sebenarnya gua dirugikan. Gua yang dirugikan. Satu, Al-Quran itu kan tidak gua pelajari dari kecil. Jadi gua hanya sebatas baru ketemu, baru gua baca. Tapi kalau Alkitab memang udah dari kecil gua tahu. Nah, kalau gua berdebat pakai ayat Al-Quran, guanya dirugikan. Satu, itu akan rawan penghujatan. Karena semua yang di rata-rata yang dicari adalah kekurangannya. Misalnya Muhammad begini-begini. Ya, mereka tidak akan mencari kelebihannya. Misalnya Muhammad pernah bantuin orang. Jadi pasti akan menimbulkan orang satu nggak respect sama lo. Iya. Tapi kalau gua memberitakan kebaikannya Yesus dan kelebihan-kelebihannya, orang paling dengar oh gitu ya. Kalau mungkin nggak pas, paling dibantah sama Yohanes 17 ayat 3. Oh dia kan cuma utusan. Bantahnya seperti itu. Sebenarnya menurut gua berdebat dengan ayat-ayat Alkitab itu jauh lebih menguntungkan bagi gua, bukan bagi Islam, bagi gua. Tapi teman-teman gua ini karena memang nggak punya jurus lagi, makanya kan gua bilang lu belajar. Jangan lo anggap karena gue bukan dokter teologi, lo nggak mau beli buku gua. Lo salah. Siapapun Tuhan bisa pakai. Mindset ini kan harus dihancurkan sebenarnya. Oh, Luge itu kan bekas orang jalanan. Luge itu kan bukan sekolah teologi. Luge kan bukan pendeta yang diresmikan sinode. Gua memang nggak mau pakai cara seperti itu. Itu cara jadul. Gua mau pakai cara gua sendiri, gitu kan? Makanya gue berdebat. Hasilnya apa? Gue tetap santai sampai hari ini. Artinya kan berdebat. Dan gue pun setiap di komal-komal pun kan bawa ke ketawa mulu kan kalau debat kan. Tapi kalau mereka ini mau mencari kekurangan orang, ya udah siap-siap. Paling lu bicara orang. Bud, minta dompet ayah sama yang surat ayah dong. Sama surat-surat ayah. Gini. Gua kan gini, banyak orang mengatakan sampai sebegitu cecornya. Andre ini sebenarnya bukan mualaf. Andre mualaf palsu. Kenapa deketin sih? Pas ya? Pas gitu. Pas ya? Kepala lu kepotong. Nah, udah pas itu. Gini. Gue cuman mau nunjukin aja ke you. Nih orang apa namanya? Kristen. Ya. Nih KTP-nya bini gue nih. Coba dilihat agamanya apa. Katolik. Biar tahu aja, ya kan? Biar tahu. Jadi jangan berpikir guanya itu apa namanya? Dia aja tahu lagu rohani kok. Hah? Dulu waktu apa? Apa lagu dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Wah, ini surat permandian gua. Jadi biar teman-teman yang non muslimnya juga ngeliat, ya kan tuh belakang tuh apa? Jadi hak gua untuk gua pindah agama segala macam itu hak gua. Aloysius Joseph Munanto. Namanya udah Joseph. Iya, itu bapak gua. Oh, Pak ya. Andrianus Sulisyanto Budi Atmojo. Andrianus. Nama Katolik nih. Nah, ini surat keterangan gua masuk Islam. Andrianus Sulistyo keterangan masuk Islam, kantor urusan Menteri Agama. Kira-kira bener nggak? Bener lah. Lagian juga yang kayak gini-gini apaan sih? Ya bukan. Soalnya begini, mereka memframing ya bahwa gua itu ini apa namanya kayak
yang bohongan. Bohongan segala macam ini tuh. Gue bilang datang sini gue buktiin. Jadi setiap yang datang gue buktiin. Gitu. Dan gue ini istri gue. Ya. Kamu siapanya aku dulu? Viewer gue. Nikah kapan? 2022 tanggal 4 bulan 2. Oh, pas Covid ya. Februari 2022. Di sini. Februari 2022. Baru setahun. Terus gua mualaf 2020. Bagaimana caranya ketemu sama dia? Itu contohnya. Jadi bukan karena gua nikah, enggak. Jadi gini. Ini gua, ya. Ini biar Bang Luga ini tahu. Bang Luga ini gua anggap sahabat gua, ya. Soalnya umurnya tuan gua. Berapa? Gua 45. Tuan lo 2 tahun. Iya, tuan gua 2 tahun. Gua ini tuh lihat tuh tahunnya tuh lihat. Hah? Tua gua pikir gua enggak ini. Nah, jadi gua anggap sahabat gua walaupun beda keyakinan ya, tapi semoga mendapatkan hidayah ya. Gak masalah namanya orang. Kemarin aja siapa sampai ditelepon si Desi, bang, masa abang mualaf sih? Ya sekarang lu tonton videonya, jangan lu tonton judulnya, lu tonton dulu videonya, gue bilang. Kita nggak tahu. Nggak apa-apa, orang mau memualafkan kita justru bagus. Dia punya semangat untuk mencari Tuhan. Justru gue nggak suka orang yang diam-diam aja. Iya. Iya kan? Betul. Orang tuh harus berjuang, memualafkan, mensyahadatkan, harus. Ya kan? Di situ kita lihat bahwa dia benar-benar cinta sama Tuhan. Kalau nggak cinta sama Tuhan, lo mana peduli sama orang. Lo mau mualaf kek, mau enggak kek, ya kan? Gitu. Jadi kalau mereka punya semangat gitu, justru menurut gue bagus. Karena orang yang mencari Tuhan itu yang biasanya yang bakal kan ditangkap sama Tuhan seperti itu. Jadi gini, semuanya akan terpatahkan pada saat orang datang ke sini, ya kan? Itu ada anak kecil, itu tuh yang pakai hijab hitam, itu juga anak yatim, gua yang urus semuanya. Jadi biar tahu benar apa enggak Bang Luga. Gitu loh. Jadi enggak biar mereka itu gini, better kalau mau diskusi. Iya. Udah, ayo. Silakan datang ke sini. Kalau mau apa segala macam, ayo. Kalau masalah penghinaan, gua bukan menghina Kristen ya, enggak. Tidak. Gue menghina orang yang menghujat itu. Iya. Ya kan? Itu aja. Kayak Aderion ya gue serang Aderion. Tapi pada saat datang minta maaf, ayo. Lah Bang Luga gimana gue nggak ada konfliknya sama Bang Luga? Kalau debat. Kemarinnya debat. Lu begini, jangan kayak begitu Bang Luga. Gini. Katanya apa? Pas datang, itu kalau mau disebut namanya toleransi, itu yang disebut namanya keakraban, dimanapun, medsos segala macam. Monggo silakan kalau kita mau keras-kerasan, monggo ketemu selesai. Ya kan? Gue pengen tanding sama Andre nih di ring, katanya Andre atlet bela diri. Ayo. Bisa. Beda cerita. Ayo kita bikin sayembara, kita bikin gelar pertandingan. Ayo. Kalau gue begitu Bang Luga. Nggak mau namanya ini. Nah, Bang Luga ini juga mungkin ada teman-teman yang nggak suka sama Bang Luga segala macam ya, karena mungkin Bang Luga posisinya orang Kristen yang sering begini-begini mengaku nabi juga segala macam gitu kan. Itu haknya Bang Luga kok. Tapi kalau misalkan membenci segala macam, nggak suka boleh, tapi nggak usah namanya kali membenci. Karena apa? Pada saat ketemu sama Bang Luga, lain cerita orangnya. Ngobrolnya enak segala macam, kopi aja udah mau habis, bro. Bentar lagi nasi goreng masuk nih. Loh, bener, gua nunggu kalau mau makan nggak beneran. Kan gua bilang gua jamu di sini Bang Luga. Lapar mau makan? Boleh. Apa? Boleh. Naskor boleh. Oh, nasi goreng. Bun, nasi goreng. Ya, kasih racun dikit nggak apa-apa. Nasi goreng apa? Kuning atau biasa? Nasi goreng biasa aja. Apa spesial. Tapi kalau kuning takutnya Bang Luga kurang ini. Ada nasi goreng kuning. Nasi goreng kuning atau biasa? Standar aja, yang biasa aja. Yang biasa aja, Bun. Jadi gua itu menjamu. Gua nggak pernah namanya. Jadi biar tahu itulah sifat seorang Islam, Muslim. Ya. Dan tidak
pendendam. Tapi kalau mau ngetes silakan. Open gua. Open. Semua manusia ini ciptaan Tuhan. Dari satu Tuhan. Jadi nggak usah berantem. Kalau kata Rasul Paulus kan bilang musuh kita bukan darah dan daging. Darah dan daging. Kata Rasul Paulus nih. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan fisik nih. Tapi melawan roh-roh di setan-setan ini yang kita lawan. Nah, jadi fisik nggak perlu. Apain orang sama-sama makan, dikasih makan sama Tuhan, masa kita berantem? Kalau mau yang berantem di neraka aja berantem, ya kan? Gitu. Jadi semoga lah pertemuan hari ini teman-teman Kristen mau membuka hati untuk datang ke sini, ya. Untuk datang ke sini. Datang ke sini, ngopi di sini, tempatnya juga enak. Gua kira tempatnya di pasar kan. Wah, ini pasar nih. Kan gue Sherlock. Ini gue mau debat di sini. Teman-teman gue udah bilang, ini kayaknya pasar keranji nih. Oh ya. Terus kata teman-teman gue kan, namanya kan belum tahu apanya kan. Makanya gue penasaran. Kayaknya Jatiwaringin kayaknya. Dan gue pun belum pernah lewat dari sini, belum pernah. Seumur hidup. Ya gimana? Kan? Posisinya gimana? Enak banget tempat ini mah. Di kota, pusat kota ini mah keren banget. Dan memang ini kan daerah tongkrongan juga banyak kafe kan. Pinggir jalan pula. Nah iya, udah pinggir jalan, pusat kota, nongkrong. Mau sore, mau apa? Nanti gue juga ajak teman-teman Kristen lagi sini lah untuk khususnya orang-orang dialog ya. Jadi kan kita manfaatkan lah untuk sharing-sharing, kenal-kenalan kan gitu. Dan bukan cuma dialog aja kan, siapa tahu ada kerja sama apa kayak bisnis segala macam kan bisa aja kan, no problem. Ya. Gitu. Pokoknya tidak. Jadi kita nggak boleh, kita dalam dunia debat ini nggak boleh berpikiran negatif, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, gini. Khususnya buat teman-teman Muslim ya, teman-teman Muslim. Kita memberikan, kita tunjukkan, ya. Kita tunjukkan bahwa kita punya standar apa ya, standar kode etika. Kalau gue bilang nih ya, jadi apa namanya, jangan sampai kita menghujat juga. Betul. Pada saat pada saat gue misalkan lagi debat dengan Aderion, contoh aja misalkan sama Aderion, dia selalu coba mau iniin kayak lari ke tema tentang Nabi Muhammad. Kok lu lari ke tema Nabi Muhammad nih, tentang masalah pedofil segala macam. Oke. Sekarang bagaimana kalau pada saat Yesus lagi makan segala macam, apakah itu dia bersifat Tuhan? Oh enggak, itu sifat manusianya. Oke, sifat ketuhanannya dia pada saat melakukan mukjizat. Kalau begitu Yesus kayak punya sakral on off dong. Gua ngomong kayak begitu. Apa? Kayak punya sakral on off.